dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, antara lain yang pertama, sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun keempat RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2025, yaitu dengan tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi untuk peningkatan daya saing daerah. Yang selanjutnya prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah sebagai berikut, yaitu pangan, sandang, dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, pariwisata. Selanjutnya ada infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2025 yang meliputi penguatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai dengan RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2025 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2024 antara lain belanja wajib dan mengikat, diantaranya gaji dan tunjangan PNS, pemeliharaan sarana prasarana kantor, upah tenaga kontrak, dan lain-lain. Yang keempat, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan tahun 2024. Selanjutnya, memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan EIBA oleh anggota Dewan. Yang selanjutnya, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2025. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah lintas perangkat daerah tahun 2024. Semoga dapat menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Pak Kepala Bidang yang terhormat, mewakili Pak Kepala Bapeda, itu hal-hal arahan beliau, Kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi arahan beliau bisa kita terjemahkan bersama dalam rangka penyusunan kegiatan tahun 2025 ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala Bidang dari Bapeda Badung. Kemudian kami ke KPU Kabupaten Badung. Silakan Pak Komisioner. Silakan Pak Komisioner. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Pak Kesbangpol, Pak Kaban. Komisioner, silakan Pak. Bisa didengar dengan jelas suara saya, Pak? Selamat pagi, Pak. Bisa didengar suara saya?
Swastiastu, selamat pagi. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa didengar dengan baik. Recording stopped. Recording in progress. Pak Kadip, itu menurutnya dibuka Pak Kadip. Pak Dwi itu masih mute. Pak Dwi putus-putus. Om Swastiastu, sekarang sudah didengar dengan jelas? Ya, sudah kencang sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Ya, yang terhormat Bapak Kaban Kesbangpol Badung, yang terhormat pula Bapak Kajari Kapolres Denpasar, Kapolres Badung atau yang mewakili dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan dari Bapeda Badung, dari Kodim 1611 Badung juga yang kami hormati. Selamat pagi semuanya. Yang pertama tentunya atas nama lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kesbangpol yang sudah dari awal sudah mendampingi kami dalam proses tahapan pemilu 2024 dan Astungkare sampai berjalannya terakhir kemarin di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara untuk masing-masing peserta pemilu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih pula kepada seluruh stakeholder dari Kejari, Badung, dari Kesatuan Pengamanan, baik itu dari institusi kepolisian dan TNI, yang juga sudah mendampingi kami selama proses tahapan pemilu 2024 dan sampai kemarin itu berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Dan perlu juga kami laporkan, sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, bahwasanya dalam proses rekapitulasi kemarin, Astungkare itu berjalan dengan baik dalam 2 hari kemarin, tentunya didampingi kemarin juga langsung oleh Pak Kaban Kesbangpol dalam tanggal 2 dan 3 Maret. Tanggal 2 itu betul itu kita menyelesaikan sampai jam 10 malam, dan kemarin sampai penandatanganan dan penyerahan berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara itu kemarin kami menyelesaikannya sekitar jam setengah 6 sore 17.30, dan dilanjutkan pergeseran di hasil kabupaten kota. Di hasil kabupaten kota ini kami geser ke provinsi. Terima kasih pengawalan juga dari Polresta Denpasar, dan kami memberikan atau menyerahkan atau menyampaikan di hasil kabupaten kota itu sekitar pukul 7.30 tadi malam ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung. Dari hasil tahapan atau rekapitulasi kemarin itu, dari saksi-saksi yang ada itu Astungkare juga bisa menerima semua hasil dari pemilu Kabupaten Badung, dan tentunya juga dari teman-teman jajaran Bawaslu Kabupaten Badung yang ikut juga pendampingan pengawasan secara melekat kemarin sudah menerima untuk semua hasil dari perolehan suara peserta pemilu di Kabupaten Badung. Sekali lagi terima kasih, semua berjalan dengan baik untuk di kabupaten, dan tentunya agenda kami akan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat provinsi. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian semuanya. Itu rencana dari pleno di tingkat provinsi akan direncanakan pada tanggal 8 dan 9 Maret. Kami juga akan mengikuti di sana mulai dari pra pleno yang direncanakan tanggal 7 Maret, berikutnya 8 dan 9 Maret akan dilanjutkan dengan pleno tingkat provinsi. Karena nanti untuk terakhir penetapan secara nasional itu akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024. Berikutnya tentunya dari pemilu 2024 ini kami masih ada 2 agenda lagi untuk rangkaian dari pemilu 2024. Yang pertama tentunya penetapan calon terpilih pasca nanti setelah
proses registrasi di MK. Kalau memang tidak ada gugatan, mohon doa restu juga dari Bapak Ibu sekalian agar tidak ada gugatan. 3 hari setelah itu, apabila memang tidak ada gugatan, kami akan bisa melakukan penetapan untuk calon yang terpilih dari pemilu 2024. Dan tentunya bagian dari proses terakhir tahapan pemilu 2024 adalah tentunya pelantikan dari calon-calon terpilih. Itu belum kami jadwalkan, tapi dari tahapan itu sekitar di bulan Oktober 2024. Itu untuk pemilu 2024. Tentunya kami juga ingin sekalian melaporkan dalam kesempatan yang baik ini berkaitan dengan agenda Pilkada 2024, karena stabil. 7 November 2024. Sekali lagi kami informasikan sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pilkada dan tahapan pemilu PKPU tahapan pilkada sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024. Itu pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tentunya bagian yang terdekat adalah kami akan melakukan penyusunan program dan akan kembali melakukan perekrutan badan ad hoc di tanggal 17 April 2024. Masa kerja dari teman-teman kami di badan ad hoc itu akan berakhir pada tanggal 14 Februari 2024 dan 3 hari setelahnya pada tanggal 17 April 2024 itu akan kami melakukan perekrutan badan ad hoc mulai dari tingkat kecamatan. Selanjutnya terima kasih, dana hibah itu sudah masuk di rekening penyimpanan dana hibah kami, dan tentunya satu harapan besar kami dalam kesempatan yang baik ini, kami berharap karena kemarin dalam proses pemilu 2024 kami menggunakan 2 gudang yang berlokasi, yang satu yang disewa yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, dan memang yang kedua kami menggunakan gudang yang ada di belakang kantor KPU sekarang. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Badung dalam proses peresmian gedung kemarin, ya kami berharap gudang yang ada di belakang kantor kami bisa segera direalisasikan agar kami bisa memanfaatkan secara penuh pada saat Pilkada 2024. Memang dalam Pilkada itu akan tidak sebanyak kapasitas untuk kegiatan pemilu, tapi kami berharap dalam proses pengolahan logistik yang akan dilakukan pada Pilkada 2024 termasuk dari jalur distribusinya, kami cukup menggunakan dari gudang sini saja, gudang KPU. Jadinya efektivitas waktu bisa dilakukan pada saat di Pilkada 2024. Demikian Pak Kesbangpol yang bisa kami sampaikan. Mohon izin juga tadi lupa menyampaikan bahwa permakluman Bapak Ketua tadi sempat hadir pagi hari mengikuti apel, tapi sekarang karena beliau ada kegiatan keluarga tidak bisa mendampingi, saya mewakili untuk KPU Kabupaten Badung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Kesbang dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Matur sukses. Terima kasih Pak Komisioner KPU atas informasinya. Tetapi prinsipnya kami sangat berkepentingan atas data valid perolehan suara tahun 2024 ini. Karena kami akan menghitung bantuan keuangan partai politik tahun 2024 sesuai dengan apa perolehan di tahun 2024 ini, terutama di bulan Agustus dan setelah bulan Agustus, karena kami akan pastilah membagi 2 bantuan keuangan partai politik tahun 2024. Nah, itu mulai hari ini kami mohon Pak Komisioner untuk membantu kami memberikan informasi perolehan suara DPR Kabupaten Badung tahun 2024-2029. Terima kasih Pak Komisioner. Untuk KPU Kabupaten Badung. kami sudah Saya sediakan. bergeser
Ya, soft copy-nya sudah kami siapkan untuk Ya, kami ya, share terima kasih, secara mohon dibantu. langsung untuk meng-share kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung untuk hari ini. Siap, Pak Kesbang. Terima kasih Pak Komisioner. Saya lanjut ke Bawaslu Kabupaten Bandung, silakan. Ada 2 komisioner. Silakan Pak Kayun atau Pak Rahmat, silakan Pak. Selamat pagi Pak Kaban, salam Pancasila semuanya. Yang kami hormati, Bawaslu akan didampingi oleh Bu Sekretaris, silakan. Saya mau ke toilet sebentar. jadi perlakuan spesial ya Pak Kaban ya. Aduh, jadi lebih bergembira suasananya. Terima kasih Bu. Cantik banget. Jadi yang pertama rasa hormat kami kepada Pak Kajari yang sudah langsung berkenan hadir, kemudian jajaran Polres Badung, kemudian Polresta Kota Denpasar, Dandim, Pak Dandim yang juga berkenan hadir langsung, kemudian partner kami, sahabat kami di KPU Kabupaten Badung, dan rasa hormat kami kepada Pak Kepala Kanwil Kemenak Kabupaten Badung, Pak Manggiriase. Salam hormat, mohon maaf belum bisa bersua karena pindah kantor. Jadi sebelumnya jadi partnernya di sana, sekarang kami pindah ke Bawaslu Pak. Jadi mohon izin. Jadi terima kasih doa restunya. Nah dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, jajaran Forkopimda yang kami hormati, mohon maaf pertama kali kami sampaikan karena ketua kami ada agenda sehingga ditugaskan saya Divisi P3S dan juga Pak Rahmat Tamara HP2H untuk mewakili. Yang pertama kami sampaikan terima kasih karena tadi dari penyampaian pemaparan Pak Kaban disampaikan terkait dengan dana hibah persiapan Pilkada serentak 2024 ini yang tadi disampaikan juga oleh teman-teman KPU Badung. Itu sudah keluar peraturan KPU nomor 2 2024 berkaitan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Begitu pula pasca putusan MK ditegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak itu ditetapkan tidak boleh dirubah lagi. Karena kemarin sudah ada wacana dari RDP untuk memajukan menjadi di bulan September. Tetapi dengan adanya putusan MK ini sudah dipastikan tanggal pelaksanaan pilkada itu tanggal 27 November mengacu pada peraturan KPU nomor 2 tahun 2024. Selanjutnya dana hibah yang sudah diterima oleh Bawaslu saat ini adalah mencapai 13 miliar dari semua tahapan yang ada. Tentu kami masih menunggu peraturan Bawaslu mengacu pada keseluruhan tahapan yang ada. Karena kalau di peraturan KPU-nya itu sudah jelas diatur mengenai perekrutan badan ad hoc PPK PPS mulai dari 17 April ini. Tetapi kami dalam tahapan perekrutan badan ad hoc juga yaitu jajaran Panwaslu kecamatan dan PKD ini belum diatur. Jadi kami masih menunggu dari pimpinan kami di Bawaslu RI. Berikutnya hanya menyampaikan berkaitan dengan tahapan pilkada ini kan sebenarnya sudah dimulai tahapan pendaftaran calon itu di tanggal 24 Agustus. Jadi pengumuman di tanggal 24 sekaligus pendaftaran di tanggal 27. Jadi kalau mengacu tahapan tanggal 22 September 2024 itu sudah ada penetapan pasangan calon. Jadi penetapan untuk siapa saja yang calon-calon nanti di pemilihan khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Badung. Karena ini serentak se-Indonesia pilkadanya pertama kali dilakukan secara bersamaan. Nah, di sisi yang lain kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada jajaran KPU Kabupaten Badung yang sudah melaksanakan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten kemarin. Itu sudah kami kawal betul sampai diserahkan ke KPU Bali. Mohon juga nanti bisa dipublish, diumumkan mengenai hasil perolehan ini dan juga beberapa catatan-catatan kita akan koordinasikan. Kemudian yang berikutnya adalah mohon bantuan dari Kesbangpol selaku pengampu kami. Terima kasih Pak Kaban, Bu Sekretaris dan jajaran yang selalu
meluangkan waktu, mengampu dan menjembatani pola koordinasi kami karena pengalaman kemarin pemilu 2024 itu catatan yang masih tersisa adalah yang pertama masih ada pemasangan APK. Jadi pemasangan APK nanti mohon bantuan dalam hal penertiban alat peraga kampanye khusus pada saat pilkada ini untuk difasilitasi kita dipertemukan dan duduk bersama dengan jajaran pemerintah daerah, yaitu khususnya teman-teman di Satpol PP. Supaya nanti tahapan pelaksanaan pilkada dan kampanye, pemasangan APK dan penertiban dapat berjalan dengan baik. Ya termasuk kemudian pasca kampanyenya. Jadi kan sampah-sampah visualnya ini juga banyak. Nah ini perlu diantisipasi lebih awal. Mohon bantuannya. Kemudian yang terakhir, mohon selalu disampaikan hal-hal yang dimungkinkan. Nanti kan ini tahapan pemilu sudah mulai sudah ada finalisasi lah begitu. Sebelum nanti menuju penetapan calon terpilih, yaitu pasca 3 hari putusan MK ya. Jadi kalau tidak ada gugatan, baru KPU Bandung menetapkan calon-calon legislatif khususnya DPRD Kabupaten Bandung terpilih. Itu melalui SK karena mengetahui dari AMJ akhir masa jabatan DPRD Bandung. Komisioner Bawaslu izin. Ya. Izin karena kebetulan saya ada tamu dari tidur nanti. Jangan pulang dulu tapi tidur. Tokoh-tokoh Kristiani kita, Bapak Ibu yang terhormat, saya izin menerima tamu sebentar. Nanti pertemuan hari ini akan dilanjutkan sama Bu Sekretaris. Mohon izin sekali lagi, mohon maaf karena kebetulan anggota dewan kita bersama tokoh-tokoh Kristiani ketemu saya. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, saya akan posisi saya akan digantikan oleh Bu Sekretaris. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih. Siapa Bapak? Izin melanjutkan Bu Sekretaris. Nah ini makin ceria suasana pagi ini. Jadi melanjutkan bahwa tadi berkaitan dengan penetapan calon terpilih untuk DPRD Bandung karena mengingat AMJ-nya sepengetahuan kami per tanggal 5 Agustus. Jadi per tanggal 5 Agustus 2024 ini sudah ada AMJ, sudah ada jajaran anggota DPRD Bandung terpilih pemilu tahun 2024. Nah, hanya memastikan itu saja dari teman-teman KPU karena tugas kami melakukan pengawasan dalam hal memastikan teman-teman KPU melakukan tupoksinya. Kami kira demikian untuk pagi ini, sekaligus semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dalam melakukan aktivitas dan bekerja. Salam Pancasila. Pancasila. Suksema Pak Kayun, teman-teman Bawaslu, menyangkut tentang APK mungkin masih ada ya dari Satpol PP mungkin nggih. Masih ya. Perwakilan dari Satpol PP dibantu untuk menjawab itu Rai Permana itu Satpol PP di bawah. Nah. Satpol PP masih ada? Gak ada, langsung hilang? Sudah tidak ada, Pak. Bawaslu nanti kami koordinasikan masalah APK menyangkut terkait dengan pilkada nih Pak, nanti kami koordinasikan lebih lanjut. Wah, ada itu Rai Permana, Satpol PP. Nah, silakan Pak, masalah APK. Terus Swastiastu, belum terdengar suaranya. Ya Pak Rai. Pak Bawaslu dengar nggak? Masuk suaranya Pak Rai.
Pak Rai belum masuk, Pak Rai. Dikerasin dikit, Pak. Bentar, Ibu. Nggih. Aku lanjutkan dulu, Bu. Nggih. Oke. Nggih. Sambil menunggu Satpol PP, mungkin teman-teman di kecamatan Wenten ada kegiatan yang bisa disinkronkan untuk tahun 2025. Kecamatan Mengui, tapi Maluku Utara, mungkin masalah paskibraka. Mengui, Kuta Utara. Itu aja, 2. Gak ada nih. Oke, berarti kita tinggal menunggu dari Satpol PP nih, Ki. Bapeda mungkin masih ada ya? Udah. Izin Bapak Kepala Bidang atau Javungnya masih ada nggih? Bapeda? Belum Niki, Pak Rai sudah siap. Oh, Bapeda sudah. Sebentar ya Pak Rai nggih. Bapeda, izin sebentar. Nggih. Gini Pak, kita di 2025 itu kan masih ada kekurangan dana sekitar 5, itu apakah dari Bapak fasilitasi karena ada dari subkegiatan paskibraka yang belum bisa dimunculkan dan hibah-hibah dari ketahanan. Izin. Mohon izin Ibu Sekretaris dan Bapak Ibu serta forum perangkat daerah, kami dari Bapeda ada prinsipnya akan mengawal apapun program yang ada di dinas terkait dengan kekurangan pagu anggaran 5,8 miliar nanti kami akan diskusikan pada pimpinan kami agar nanti dapat disampaikan pada saat ngedes RKA pra RKA minggu depan di kantor Bapeda. Mungkin kami tampung dulu masukannya, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Sementara demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dari Bapeda. Oke, lanjut ke Pak Rai mungkin sekarang bisa untuk masalah APK nih ke Pak. Belum terdengar juga Bapak. Pak Kayun dengar nggak? Belum masuk suaranya Pak. Belum masuk suaranya Pak Rai. Atau nanti kami koordinasi langsung menghadap ke ya, Satpol PP kami Pak. koordinasi langsung ya, kita koordinasi langsung Gih. Baik. Gih. Oke. Gih. Iya, suaranya agak kecil nih masuk ke kita. Ya nanti Pak Bawaslu kita koordinasi lebih lanjut masalah APK Gih, untuk persiapan Pilkada 2024. Ada lagi? Kayaknya semua teman-teman sudah, perwakilan sudah semua Gih. Baik Bapak dan Ibu, mewakili Bapak Kepala Badan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam forum perangkat daerah Badan Kes Bangpol di tahun 2025. Kami mohon maaf jikalau ada kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tidak. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Iya ya. Ibu Rasa rapat dipimpin Bu Kaban ini. Ibu kesentarnya cegek. Recording